Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengenalan tentang prosa, English prose tentunya, prosa bahasa Inggris. Sebelum membahas lebih jauh tentang English prose atau prosa bahasa Inggris, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu literatur. Di sini menurut Ries ini mendefinisikan literatur sebagai tulisan yang mengungkapkan atau menyampaikan informasi seputar gagasan, perasaan, dan juga sikap terhadap kehidupan. Nah, sebagian juga ada yang mengartikan atau mendefinisikan literatur sebagai oral literature atau literatur lisan atau ucapan. Karena yang kita lihat di situ ada kata balada, misalkan ini merupakan sebuah puisi yang menjiwai, yang juga puisi sederhana yang terdapat bait-bait yang pendek yang menyampaikan beberapa cerita-cerita yang terkenal. Ya, di situ juga ada lagu-lagu yang lama. Kemudian juga ada legenda dan juga ada cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut karena orang-orang pada waktu itu atau masyarakat pada waktu itu belum mengenal yang namanya alfabet, ya, sistem abjad. Baik, kemudian literatur secara umum itu dibagi ke dalam dua hal. Ada literatur yang bersifat informatif dan juga literatur yang bersifat imajinatif. Nah, literatur yang bersifat informatif ini menceritakan tentang sesuatu hal yang bersifat fakta, kemudian menjelaskan juga sejarah dan juga contoh kehidupan orang-orang yang hebat. Misalkan di sini The Life of Muhammad, Peace be upon him. Kisah Nabi Muhammad, ya, kisah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga kisah Napoleon was defeated at Waterloo. Ini kisah Napoleon yang dikalahkan di Waterloo dan sebagainya. Nah, kemudian literatur yang bersifat imajinatif ini memiliki tujuan agar bisa meningkatkan atau membangkitkan pikiran atau gagasan dan juga perasaan, di mana si penulisnya atau si pengarangnya mengungkapkan gagasannya, perasaannya, dan juga sikapnya. Dia juga mungkin membicarakan tentang benda-benda ataupun menceritakan tentang orang-orang dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini ada poems, drama, short story, novel, dan lain sebagainya. Ini bersifat khayalan. Untuk imajinatif literature, ya, literatur yang bersifat imajinasi. Baik. Nah, literatur ini yang sudah kita ketahui ada 4 genre ataupun jenis, ya. Di sini ada drama, yang kedua ada poetry atau puisi, dan juga ada prose. Nah, prose ini ada 2. Prose fiction dan juga non-fiction prose. Jadi ada drama, poetry, prose fiction, dan juga non-fiction prose. Dan prose fiction dan juga non-fiction prose ini akan kita bahas lebih detail. Ya, mari kita mulai. Oke, di sini ada yang namanya prosa. Ya, prosa ini merupakan sebuah tulisan yang ditulis berbab-bab atau berunit-unit. Ya. Nah, prosa ini biasanya berupa history atau sejarah, jurnalistik, filosofi, fiction, ada juga fantasy writings, ya, tulisan yang bersifat fantasi, dan juga literatur tentang anak-anak. Ini contoh daripada prose. Ada juga yang mengartikan prosa ini sebagai jenis literatur yang ditulis seperti halnya ucapan sehari-hari, ya, yang memiliki maksudnya di sini yang memiliki aliran yang bebas dan juga tidak memiliki aliran ritme seperti halnya poetry atau puisi. Dan orang yang menulis prosa ini kita sebut dengan an author dalam bahasa Inggris, ya, atau si penulis, si pengarang, author. Oke, di sini
Prosa tadi seperti yang sudah ditulis dan dijelaskan bahwa prosa ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu ada prose fiction dan juga non-fiction prose. Untuk prose fiction itu sendiri di sini merupakan hasil daripada imajinasi si penulis dan tidak atau dan bukan merupakan kejadian yang sebenarnya. Karakter-karakternya juga bersifat hiasan, hayalan, dan juga tujuannya untuk membangkitkan perasaan dan reaksi dari si pembaca. Contohnya misalkan ada flash fiction, short story, novelette, novela, novel, dan juga epic. Ya. Kemudian yang kedua ada non-fiction prose. Nah, non-fiction prose ini didasarkan pada kejadian-kejadian dan juga orang-orang yang bersifat real atau nyata dan bukan sekedar imajinasi si penulis. Sebagai contoh, biografi, autobiografi, diary, ada jurnal dan juga memoirs. Ya, ini adalah karya ilmiah. Ini contoh daripada non-fiction prose. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama prose fiction. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa prose fiction ya yaitu merupakan hasil daripada imajinasi si penulis dan bukan merupakan sebuah kejadian yang sebenarnya, di mana karakternya juga bersifat hayalan dan tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan dan juga reaksi daripada si pembacanya. Ya, bisa saja nanti setelah membaca prosa ini, si pembaca ini menjadi sedih, bersemangat, gembira, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan juga ada flash fiction, short story, novelette, novela, novel, dan juga epic. Kemudian kita akan bahas elemen-elemen daripada prose fiction ini. Oke, yang pertama di sini ada karakter, plot, setting, tema, sudut pandang, ya, gaya, pemilihan kata, simbol, dan juga perumpamaan. Nah, di sini yang harus ada yaitu karakter, plot, setting, tema, sudut pandang. Adapun style, diction, dan symbol and allegory-nya adalah biasanya ada juga kadang tidak ada. Ya, itu unsur-unsur daripada prose fiction. Baik, kita akan bahas secara detail tentang karakter. Nah, karakter ini merupakan sebuah elemen penting dalam hal membuktikan makna dari karya sastra. Nah, karakter bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat ucapan dari atau tindakan ya dari manusia. Nah, agar bisa menganalisa karakter, maka penting untuk kita berfokus pada tindakan karakter itu. Ya. Kemudian juga pikiran-pikirannya, ucapan-ucapannya, dan juga bagaimana mereka bereaksi ya terhadap konflik tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Kemudian yang kedua ada plot tadi atau konflik. Nah, plot dengan konflik ini saling berhubungan. Nah, plot ini merupakan rantai dari kejadian-kejadian yang saling berkaitan. Di antara termasuk yang pertama itu ada doormat atau exposition. Ini merupakan situasi dasar dan juga pengenalan karakternya. Biasanya ada di paragraf pertama ya. Ya, jadi sebelum dimulainya konflik. Kemudian setelah itu baru terjadi konflik. Nah, ini merupakan beberapa kejadian yang menjadikan atau membuat masalahnya menjadi lebih buruk. Ya, kemudian setelah masalah tersebut menjadi buruk, maka akan muncullah klimaks. Ini puncak masalahnya. Ya, kemudian terakhir ada resolution, penyelesaian. Ya, tentunya terkadang penyelesaian tersebut bisa berakhir dengan sad ending ataupun happy ending. Nah, adapun berkaitan tentang konflik, ya di sini dibagi ke dalam karakter yang berlawanan dengan opposite character, ya, karakter yang opposite bertentangan, dan juga karakter yang berlawan dengan society, ya, masyarakat. Kemudian karakter yang berlawan dengan nature, alam, karakter yang berkaitan dengan
diri sendiri ataupun internal konflik, ya, konflik yang bersifat internal, ataupun singkatnya bahwa konflik bisa take shape, ya, konflik itu sendiri bisa berbentuk sebuah kebencian, rasa marah, ya, pendapat, ya, kebohongan, atau bisa berontak, dan juga banyak tindakan-tindakan lainnya. Itu dari karakter, itu yang bersifat karakter. Kemudian yang berikutnya ada setting, latar, ya. Sini setting berkaitan dengan situasi, lokasi, dan juga suasana dari karakter yang ada dalam cerita. Ini memiliki dampak yang langsung maupun tidak langsung, ya. Oke, dan juga terhadap karakter dan juga konflik. Ini mendukung, settingan ini mendukung dan juga mendorong makna cerita yang mengindikasikan bahwa latar ini penting, ya, dalam hal mempengaruhi kondisi karakter, dan juga bisa mendukung atau menambah konflik dan juga karakter untuk bisa menyampaikan makna dari cerita tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tema. Nah, tema ini merupakan gagasan yang digambarkan dalam cerita. Ini biasanya tidak ditulis atau tidak disebutkan, sehingga si pembaca perlu membuka cerita untuk bisa membuktikan temanya. Berikutnya ada point of view atau sudut pandang. Ini berkaitan dengan siapa yang menulis cerita, ya. Di sini ada 3 jenis sudut pandang, ya. Yang pertama ada omniscient, ya, atau all-knowing narrator. Jadi si narator menceritakan cerita yang mana si pembacanya sudah tahu, ya, siapa yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian third person narrator, di mana si narator ini menceritakan cerita tentang orang ketiga. Orang ketiga itu, ya, dalam bahasa Inggris yaitu dia, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Kemudian ada juga sudut pandang orang pertama. Ini di mana ditandai dengan kata I, yaitu saya, ketika narator menceritakan cerita. Nah, berikutnya ada style. Ini tidak banyak yang ditulis, namun style ini bisa dilakukan bagaimana ditulis, ya, gaya ini ditulis, dan juga bagaimana gaya ini diterjemahkan atau ditafsirkan. Ini mengacu kepada perubahan bahasa yang digunakan untuk membentuk cerita atau karangan. Dan style ini bisa mengubah diksi, ya, susunan kalimat, frase, dialog, dan aspek-aspek bahasa lain untuk bisa menciptakan style dan mood, ya. Kemudian ada diksi, pemilihan kata yang dilakukan oleh si penulisnya. Dan juga ada simbol dan allegory. Ini simbol dan perumpamaan. Ini bisa berupa nama, objek, tindakan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian terakhir di sini ada jenis-jenis prose fiction. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Cuma di sini yang dijelaskan adalah jumlah kata yang ada. Oke, di sini flash story merupakan karya sastra yang sedikitnya maksimal 2000 kata, ya. Karena juga 1000 kata sudah disebut juga play story, ya, sekitar 5 halaman. Kemudian yang kedua ada short story. Ini merupakan karya sastra yang ditulis sedikitnya 2000 kata dan maksimal 7500 kata, yaitu sekitar 5-25 halaman. Berikutnya ada novelette. Ini sekitar minimal 750 kata dan maksimalnya 17.500 kata, sekitar 25 atau 60 halaman. Kemudian ada novela. Ini ada minimal novela ini 17.500 kata dan maksimal 50.000 kata, sekitar 60 sampai 170 halaman. Novel ini
ya, karya sastra yang ditulis sekitar 50.000 kata minimalnya atau lebih, itu sekitar 170 halaman atau lebih. Kemudian ada epic, ini sekitar minimalnya 200.000 kata atau lebih, atau sekitar 680 kata halaman atau lebih, ya. Baik, penjelasan tentang prosa saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.